Jadi saudara-saudari, kenapa saya membahas tentang sola scriptura? Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, kenapa saya bahas itu? Apa urusan Katolik dengan itu? Sebenarnya sih tidak ada. Tapi saya membahas karena mereka menyinggung Katolik. Itu dia masalahnya, ya. Mereka menyinggung Katolik, apalagi di dalam buku yang saya tampilkan nanti, ya. Ternyata ya, selama ini mereka memahami kita itu menggunakan Alkitab dan tradisi suci para rasul itu disalahpahami, ya. Jadi yang nanti akan kita lihat di buku itu, dia mengatakan bahwa tradisi yang kita pahami dari para rasul itu adalah suatu ajaran di samping Alkitab atau tidak terkait dengan Alkitab. Nah ini nih yang kalau yang menulis bukunya seorang sarjana, seorang teolog, seorang pendeta, saya pikir ini adalah sesuatu yang perlu dikoreksi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai untuk menjabarkan ini, saya sedikitnya akan menampilkan dulu cuplikan video, ya. Saya sebut saja channelnya, yaitu dari The Sinner Channel, ya. Kemudian nanti saya cocokkan dengan apa yang ditulis oleh salah seorang yang saya anggap mungkin pendeta tentang sola scriptura ini. Nah, pertanyaannya nanti, kenapa dua orang ini bisa berbeda pahamnya soal skriptura? Ya. Dan kenapa banyak yang salah memahami tentang Katolik? Termasuk dalam buku pendeta ini. Kita nanti akan lihat. Dan apa yang dimaksud tradisi? Tradisi suci para rasul itu ajarannya semacam apa? Oke, itu yang nanti saya akan bahas sedikit saja untuk membuka pikiran kita soal tradisi para rasul itu apa maknanya. Benarkah itu ajaran di samping Alkitab? Mari kita lihat dulu video berikut ini. Ya, saya hanya mengambil bagian kecil dari channel The Sinners, ya. Karena saya melihat beliau ini juga menanggapi Damai Kasih Channel pada bagian ini, karena dia tag Damai Kasih Channel, ya, karena di Damai Kasih Channel itu pernah membahas soal tradisi itu, tapi saya tidak di tag, ya. Oke. Sekarang kita lihat bagian ini, apa yang dia bicarakan soal skriptura. Kita akan perbandingkan dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang yang menulis tulisan nanti yang saya tampilkan. Sekarang kita dengarkan dulu dari The Sinners Channel, apa yang dia sampaikan terkait dengan sola scriptura, ya. Apakah benar seperti yang disampaikan dalam buku itu atau berbeda, ya. Jadi kita tidak bicara tanpa data, tidak bicara tanpa panduan, ya. Kita dengarkan dulu, tapi meskipun saya sudah dengar, supaya Bapak Ibu tidak bingung, dari video ini tadi dia mengatakan bahwa, ya, yang mengatakan hanya yang tertulis satu-satunya di Alkitab yang dipercaya itu menurut The Sinners adalah solo scriptura, bukan sola scriptura. Oke? Sekarang kita lihat, kita dengarkan. Kita membagikan dalam 3 tradisi, yaitu nulla scriptura, sola scriptura, dan solo scriptura. Sola scriptura berada di tengah-tengah antara solo scriptura dan nulla scriptura. Posisi reform berada di sola scriptura. Apa yang Alkitab katakan menjadi suatu hal yang membentuk pemikiran kita dan teologi kita, dan seterusnya. Solo scriptura. Solo scriptura dari kalangan karismatik yang liar khususnya, di mana dikatakan yang penting bukan tradisi gereja, yang paling penting adalah Tuhan yang menyatakan berbicara padaku secara personal. Me, my Bible, and my God. Hal ini meniadakan semua tradisi gereja. Jadi banyak orang-orang juga tidak tahu bahwa yang meniadakan tradisi itu bukan sola scriptura, tapi solo scriptura. Sola scriptura itu mengatakan bahwa Alkitab itu satu-satunya, bukan satu-satunya prinsip, melainkan satu-satunya prinsip yang tertinggi. Berbeda dengan Alkitab itu satu-satunya prinsip dalam hidup gereja.
Sola Scriptura memikirkan peranan dari tradisi daripada membentuk gereja. Kita orang Reform menerima namanya tradisi Reform. Kita orang Reform juga menerima tradisi dari gereja mula-mula. Kalsedonka, Niseaka, itu adalah tradisinya yang kita terima. Kalau orang ada yang nggak mau berhubungan sama sekali dengan tradisi, sekarang ada yang namanya independent church, gereja-gereja yang independen. Tapi pertanyaannya, ini independen dari apa? Kalau maksudnya adalah congregational church, itu adalah orang yang dibentuk oleh orang Reform, ya ini juga orang Puritan, datang dari Inggris ke Amerika, lalu mereka punya propose pola hidup gereja, tetapi mereka bergantung kepada pengakuan iman yang ada di dalam sejarah gereja. Tapi independen gereja zaman ini, gereja independen zaman ini berbeda, di mana mereka melepaskan diri dari segala sesuatu, tidak mau ada sinode, tidak mau mengikatkan diri dengan gereja lokal lainnya, bahkan akhirnya tidak mengikatkan diri pada tradisi apapun. Itu yang disebut solo scriptura, hanya menikmati Alkitab itu saja. Oke, Bapak Ibu, sampai di situ saya sudah menangkap ya. Jadi menurut Willy de Rooms ya, sola scriptura itu masih mengakui tradisi menurut dia. Yang tidak mengakui itu adalah solo scriptura. Nah, ini nih ya. Solo scriptura itu Bapak Ibu saya beritahukan itu ada belakangan. Ada belakangan. Ya. Martin Luther ketika awal pembentukan reformasi atau reformasi gereja menurut mereka, itu hanya 3 sola itu. Sola Scriptura, Sola Gratia, dan Sola Fide. Sola Scriptura belakangan ada ketika Calvin. Ya. Ya, Sola Scriptura ditambah lagi nanti. Ya, Soli Deo Gloria. Oke? Itu saja dulu saya tambahkan. Jadi kita kunci dulu itu. Katanya yang mengakui satu-satunya dan hanya menikmati tulisan yang ada di Alkitab itu diartikan sebagai solo scriptura. Oke? Sekarang kita lihat tulisan ya. Ini kan dari video yang mengaku reformit. Sekarang kita lihat tulisan. Saya kurang tahu yang menulis reformit atau bukan. Tapi nanti saya tunjukkan namanya. Saya tunjukkan judul bukunya. Oke? Apa yang dia pahami? Apakah sama dengan yang dipahami oleh orang yang ada di dalam video tadi? Mari kita lihat. Mari kita lihat tulisan Yohanes Hartopo. Ya, sekarang saya ke judul bukunya dulu sebelum saya ke halaman 3. Oke? Ini adalah buku yang saya pakai untuk mengecek apakah yang disampaikan oleh Willy de Rooms itu dipahami oleh semua Protestan sama atau beda. Judul bukunya adalah Doktrin Sola Scriptura, Yohanes Andri Hartopo. Oke? Ini bukunya. Jadi supaya saya tidak dikatakan mengambil sumber yang tidak ada dasarnya. Oke? Sekarang kita lihat. Saya menuju kepada halaman ketiga. Ya, halaman ketiga. Halaman ketiganya adalah bercerita soal ini. Mari kita lihat. Ini masih pengantar-pengantar. Oke. Halaman ketiga. Oke, halaman ketiga itu berbicara dengan judul Doktrin Sola Scriptura. Mari kita lihat. Apakah Willy de Rooms itu sama dengan yang diajarkan oleh salah seorang pendeta dalam buku ini atau berbeda? Kalau berbeda, berarti Willy de Rooms harus belajar dari pendeta ini. Supaya tidak membuat pemahaman yang baru. Kan kasihan orang yang belajar, ya kan? Ah, itu masalahnya. Nah, sekarang saya bacakan bagian ini. Dan bagian kesalahpahaman mereka tentang Katolik yang mengakui tradisi para rasul terdapat di dalam buku ini. Ya, Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau buku ini dibaca 10 orang dari kelompok mereka, mencuci otak mereka tentang pemahaman akan Katolik itu. Makanya saat ini
Saya sudah berjanji pada diriku, aku akan menjawab mereka. Ya, apalagi dari buku-buku yang mereka tulis banyak sekali miskomunikasi, ya, misinterpretasi tentang Katolik. Oke? Sekarang kita lihat dan coba kita sambungkan dengan yang disampaikan Willy de Rooms, ya, dari The Sinner's Channel. Dikatakan di sini, doktrin sola scriptura. Para reformator memiliki pendapat yang tegas bahwa wewenang gereja dan para pejabatnya, dalam kurung para paus, dewan-dewan, dan teolog-teolog, berada di bawah Alkitab. Ini tidak berarti mereka tidak memiliki wewenang. Namun sebagaimana diungkapkan Alistair, ini mengutip orang ya, Alistair, wewenang tersebut berasal dari Alkitab dan berada di bawah Alkitab. Saya komentari dulu bagian ini Bapak Ibu. Apakah wewenang paus dan para uskup itu tercatat dan tertulis dalam Alkitab? Jelas. Jelas tertulis di dalam Alkitab. Di bagian mana? Sekarang saya tunjukkan dulu ya. Jadi supaya tidak terputus bagian ini, untuk menjawab orang ini ya yang menulis buku ini, saya tunjukkan dulu. Ya, saya tunjukkan dulu. Di sini penulis buku ya berpandangan bahwa wewenang paus dan uskup itu dan teolog-teolog Katolik itu di atas Alkitab. Di atas Alkitab. Itu pemahamannya Bapak Ibu. Sehingga dia mengatakan harusnya di bawah Alkitab. Nah, sekarang apakah wewenang paus, uskup, dan gereja diatur dalam Alkitab? Itu pertanyaannya. Mari kita melihat mana yang lebih alkitabiah. Sekarang saya tunjukkan, wewenang para paus itu ada di bagian ini. Sebentar Bapak Ibu, saya tampilkan. Di bagian ya yang selalu saya sampaikan Bapak Ibu setiap saya live, bahwa Matius 16 ayat 18 sampai 19 di sanalah ada wewenang itu. Sekarang kita lihat, saya stop dulu bagian ini karena ini sampai titik saya stop dulu bagian yang tadi ya, buku ya. Nanti kita kembali lagi. Sekarang kita lihat bagian ini dulu. Tadi dia mengatakan seharusnya wewenang para uskup ya, para paus itu ada di bawah Alkitab. Begini penulis buku yang saya kutip ya. Tadi sudah ada nama Anda, saya tidak sebut lagi. Silakan nanti yang punya kontak memberitahukan kepada beliau bahwa sudah saya tanggapi buku ini. Saudaraku yang menulis buku ya, dari awal pernyataan Anda saja itu sudah miskomunikasi Anda dengan ajaran Katolik. Sudah kelihatan kesesatan nalar Anda. Karena Anda menganggap seolah-olah otoritas paus itu ada di atas Alkitab. Sehingga Anda mengatakan harusnya di bawah. Tapi ternyata saudaraku, di dalam Alkitab justru tercatat yang disebut sebagai magisterium gereja, kuasa mengajar gereja. Dan ini nanti juga berdampak dalam sejarah. Kenapa? Dalam sejarah, gereja perdana, terutama para uskup di situ, dapat menentukan ini muncul aliran sesat, dapat menentukan dan menyatakan itu sesat. Dapat menentukan itu salah. Kenapa? Karena mereka diberi wewenang oleh Tuhan. Wewenangnya di mana? Apakah di atas Alkitab? Tidak. Justru yang benar itu di dalam Alkitab ada. Bukan di bawah, tapi di dalam Alkitab tercatat wewenang itu. Di mana? Mari kita baca pelan-pelan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oke? Tuhan Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus. Setelah dia mendirikan, apa yang dia berikan? Tugas otoritas. Apa tugas otoritasnya? Tugas otoritasnya adalah pada ayat 19. Apa itu? Mari kita lihat. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Mungkin bagi kawan-kawan yang pahamnya sola scriptura buta, ini seringkali mengabaikan perikop kitab suci ini. Ini penting sekali menurut saya. Kenapa? Perhatikan bagaimana Yesus memberi tugas setelah mendirikan gereja. Memberi tugas, otoritas. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jangan artikan kunci di situ dalam arti harfiah. Kunci di situ adalah penjelasannya di depan itu. Berkuasa mengikat dan melepas. Ya, otoritas. Dalam tafsir gereja Katolik, kunci yang dimaksud di situ adalah otoritas pengajaran. Maka jangan heran, dalam berbagai konsili, dalam berbagai kemunculan aliran-aliran sesat, gereja Katolik itu selalu bersuara memberitahu itu salah. Anatema, sesat, bidat. Kenapa? Diberikan otoritas menjaga ajaran itu yang sudah diwarisi para rasul. Jadi saudaraku yang menulis dalam buku tadi, dari pernyataan pertama buku Anda, ya kalau saya sih sebagai seorang penulis, kalau dari pernyataan pertama itu saja sudah salah, apalagi isinya. Dari pernyataan pertama, kalimat pertama sudah salah. Jadi paus, para uskup itu diberikan kuasa mengajar ataupun magisterium gereja. Ya. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci, bukan berdasarkan apa yang Anda katakan di dalam tulisan itu. Kenapa Anda tidak mengutip kitab suci? Ya, yang misalnya mengutip ini misalnya. Kenapa? Apakah Anda menghindar? Ya, saya selalu mengatakan Bapak Ibu, banyak orang yang sentimen dan tidak mau berdamai atau tidak mau tahu dengan Katolik, itu asal ngomong. Asal ngomong. Ya. Saya lanjutkan lagi. Saudaraku yang menulis buku, di mana lagi tugas yang diberikan Tuhan kepada para uskup selain bagian yang saya bold itu? Di mana otoritas lagi? Otoritasnya lagi adalah kepada penerus Rasul Petrus. Siapa dia? Di sini diberikan tugas kepada Petrus yang pertama-tama. Tapi bukan berarti setelah kematian Petrus tidak ada lagi yang menggembalakan. Yesus sendiri dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 memberi tugas kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Ya, nanti Bapak Ibu silakan dibaca ya. Nah, dari sinilah tugas-tugas itu dijalankan oleh Petrus hingga wafatnya di Roma pada tahun 67 Masehi. Apakah dengan kematian Petrus lalu bubar itu kepemimpinan? Oh tidak. Tuhan saja berjanji alam maut tidak akan menguasai gereja. Tuhan saja berjanji ia akan menyertai sampai akhir zaman. Jadi tidak akan bubar soal itu. Tapi kepemimpinan, tugas otoritas diwariskan kepada para paus, kepada para uskup. Bagian itu saya stop dulu. Sekarang kita melihat kembali buku yang saya kutipkan tadi. Ya, kita kembali. Jadi yang saya tanggapi tadi adalah ini Bapak Ibu. Di pernyataan pertama sudah salah. Oke? Sudah salah di pernyataan pertama. Mari kita lihat pernyataan kedua. Ini tidak berarti mereka tidak memiliki wewenang, namun sebagaimana ini di bawah Alkitab tadi, saya tidak baca lagi, saya sambung saja. Kewibawaan mereka dilandaskan pada kesetiaan mereka pada firman Allah. Lah, tadi yang saya kutip itu firman apa? Firman Allah kan? Jadi Anda yang tidak tahu, Anda menggurui Katolik tapi Anda tidak tahu. Ya, kewibawaan mereka dilandaskan pada kesetiaan mereka pada firman Allah. Baru saja saya jelaskan kepada Anda firman Allah yang mereka ikuti. Yaitu Matius 16 ayat 18 sampai 19. Jelas kan? Lalu dia mengutip lagi orang yang bernama Alistair itu. Katanya selanjutnya mengatakan, bila orang-orang Katolik menekankan pentingnya kesinambungan histori, para reformator dengan bobot yang sama menekankan makna penting dari kesinambungan ajaran. Wah, Anda keseleo kawan. Anda keseleo.
Keselionya kenapa? Katolik mengakui dua-duanya. Ya. Katolik menekankan kesinambungan historisitas. Demikian pula ajaran. Tapi Anda keseleo menulis ini. Saya katakan tadi, di awal saja sudah salah, pasti selanjutnya salah. Saya tidak habis pikir ya, apakah buku ini yang ditulis oleh orang ini itu dipakai di bangku kuliah? Kalau dipakai, berarti jangan heran kalau semakin banyak pembenci Katolik karena ketidaktahuan mereka. Bukan karena mereka tahu, tapi karena ketidaktahuan mereka. Ya, bukan mereka tahu, tapi karena ketidaktahuan mereka. Makanya mereka benci. Kawan, yang menulis buku ini, saya beritahukan Anda, sebelum saya tanggapi sola scriptura lah, saya beritahukan Anda, di awal tulisan Anda sudah salah. Katolik mengakui kesinambungan historisitas. Buktinya apa? Saya sudah beri bukti ketika saya membahas di dalam channel ini tentang Papias dan ajaran-ajarannya. Saya berbicara kesinambungan ajarannya. Ya, saya berbicara kesinambungan ajarannya dari Bapak Gereja yang satu ke Bapak Gereja yang lain. Kemudian Anda mengatakan reformator itu lebih menekankan kesinambungan ajaran. Saya mau bertanya, terutama kepada penulis buku. Kalau Anda mengatakan menekankan kesinambungan ajaran dua sakramen itu dari mana? Kesinambungan ajaran dua sakramen itu di mana coba? Tidak ada kesinambungannya dengan para rasul. Karena sakramennya gereja-gereja apostolik ada 7, bukan 2. Dari situ saja sudah mati kesinambungan yang Anda katakan di situ. Jadi Anda mengklaim Anda seolah-olah benar, tapi pernyataan Anda keliru. Sakramen ada 7, lalu di ajaran Anda ada 2. Telusuri sampai abad pertama ada 7. Lalu kapan jadi 2? Nah, itu dia masalahnya. Tapi ngomong katanya kesinambungan ajaran yang ditekankan oleh reformator, omong kosong. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, mau mereka teolog, terutama yang benci dengan Katolik, itu tidak jujur berbicara soal ajaran, tidak jujur, ya, tidak jujur. Ini buktinya, ya, ini buktinya, tidak jujur. Katanya kesinambungan ajaran. Coba cek, ya, soal keimamatan juga, misalnya. Cek sampai kepada para rasul. Adakah imam perempuan atau tidak? Imam perempuan. Saat ini kan ada pendeta perempuan kan? Cek sampai abad pertama, apakah ketemu dengan imam atau pendeta perempuan? Ya nggak ada istilah pendeta ya di abad pertama. Itu dimulai abad ke-16. Ya ini terkait dengan kesinambungan ajaran loh. Ini saya singgung dulu nih sebelum sola scriptura. Oke? Kesinambungan ajaran. Coba kamu cek. Ya, saudara-saudaraku yang mendengar saya, mau Anda Katolik, Protestan, saya tidak membenci Anda. Tapi saya coba meluruskan kebohongan-kebohongan yang terus dipelihara. Terus dipelihara kesalahpahaman terhadap Katolik. Ya. Nah, kesinambungan ajarannya di mana? Dalam sejarah mana ada pendeta perempuan pada abad pertama sampai abad ke-15? Tolong beritahukan saya. Kalau Anda memang ada kesinambungan ajaran. Kemudian yang lain, saya bahas lagi. Anda berkata tentang kesinambungan ajaran. Coba temukan kepada saya, rasul atau bapak gereja apostolik mana yang mengajarkan dan menyinggung sola scriptura. Bapak gereja atau bapak apostoli atau rasul manakah yang menyinggung kata sola scriptura? Jangan diubah-ubah kata sola scriptura itu. Sola itu hanya, scriptura itu kitab. Hanya Alkitab. Jangan diubah-ubah jadi sola scriptura. Itu zamannya Calvin. Yang membuat sola scriptura dan soli deo gloria. Saya mantan Protestan, saya tahu. Tapi saya bukan berkeinginan menghancurkan Protestan, bukan. Tapi meluruskan kesalah-salahpahaman ini nih. Ya. Bagaimana Anda katakan kami tidak menekankan kesinambungan ajaran, tapi historis. Lalu Anda klaim kalianlah yang paling memahami tentang kesinambungan ajaran.
Lah itu beberapa tadi contoh saya beritahukan. Coba kesinambungan ajarannya dari para rasul mana coba? Tidak ada. Nggak ada kesinambungannya dengan para rasul. Apalagi di zaman ini, abad ke-21 ini, banyak aliran lagi yang mendirikan aliran baru, mendirikan paham baru. Apalagi lebih kacau lagi. Ya, bahkan setelah kematian Luther saja sudah mulai itu. Kehancuran itu ada. Dan saya meyakini itu sebagai akibat dari pemberontak. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya beritahu, Katolik tetap menegaskan tentang kesinambungan historisitas dan juga ajaran. Yang ditulis pada buku ini adalah sebuah klaim. Ya, sebuah klaim. Kalau Anda cek satu-satu ajarannya mereka, itu nggak ada kesinambungan dengan para rasul. Yang ada pengurangan-pengurangan. Ya, pengurangan-pengurangan terhadap ajaran yang sudah ada. Atau penambahan-penambahan dari ajaran yang sudah ada. Seperti terjemahan Alkitab Luther pada tahun 1545. Menambah kata saja pada Roma 3 ayat 28. Jadi mereka itu lebih banyak menambah dan mengurangi. Itu. Tapi mereka lempar batu sembunyi tangan. Menuduh Katolik, mengatain Katolik ini itu, tapi mereka sendiri yang melakukannya. Nah sekarang, coba kita lihat apa yang dia maksud soal prinsip sola scriptura. Apakah sama dengan yang disampaikan oleh Willy de Rooms tadi? Mari kita lihat. Dan di sini juga mengandung kesalahan juga. Dia mengatakan begini. Jadi, prinsip sola scriptura itu menolak otoritas tradisi gereja yang disetarakan dengan otoritas Alkitab. Ternyata saudara kita ini tidak tahu soal otoritas. Tidak tahu soal tradisi gereja yang dimaksud oleh Katolik. Ya, tidak tahu. Tradisi gereja yang disetarakan dengan otoritas Alkitab itu yang mana coba? Saya mau tanya. Justru tradisi gereja itu menjelaskan isi kitab suci. Tradisi gereja menjelaskan isi kitab suci. Bukan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Kamu sendiri yang membuat itu. Anda sendiri yang membuat itu, bukan siapa-siapa. Katolik nggak ada pemahaman seperti itu. Mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi. Nggak ada pemahaman seperti itu dalam Katolik. Ya, tidak ada pemahaman serupa itu. Maka dari itu, ya, yang dia sampaikan di situ bahwa Katolik itu ya lebih tinggi tradisi daripada Alkitab, itu tidak benar. Ya. Justru tradisi dan Alkitab itu, tradisi para bapak gereja, tradisi ajaran tradisi para rasul, itu melengkapi ajaran Alkitab. Bukan bertentangan, bukan ajaran di samping Alkitab. Yang berbeda dengan Alkitab. Contoh, Anda 2 hari lagi, kita semua 2 hari lagi merayakan Natal. Perayaan Natal, kalau kita telusuri sejarah, itu baru ada sekitar abad kedua perayaannya. Pertanyaannya, tertulis di Alkitab mana? Perintah ataupun yang bercerita bahwa benar Yesus lahir tanggal 25 Desember. Siapa yang bisa menjelaskan? Tradisinya para rasul. Tradisi suci para rasul yang bisa menjelaskan itu. Contoh, apa ajaran tradisi suci para rasul tentang perayaan Natal? Anda bisa membaca tulisan Clemens dari Alexandria. Anda bisa membaca ya tulisan Yohanes Chrysostomus. Anda bisa membaca dokumen-dokumen pada abad kedua. Karena itu paling tertua tentang penjelasan tentang perayaan Natal. Jadi tradisi itu tidak pernah lebih berotoritas daripada Alkitab. Justru tradisi itu melengkapi, menyempurnakan Alkitab. Kalau tidak ada tradisi, maka lebih cocok seperti Advent. Tidak merayakan Natal. Karena kata mereka tidak ada dalam Alkitab.
Maka gereja Advent dalam hal itu, kalau mau dikatakan, mereka lebih saklek sola scripturanya daripada yang ngaku-ngaku sola scriptura. Karena apa? Advent mengatakan tidak ada di Alkitab, ya sudah. Orang yang ngaku-ngaku sola scriptura masih abu-abu. Masih merayakan Natal itu. Padahal itu tradisi suci para rasul ajarannya. Dan para bapak gereja yang menjelaskan bagaimana menghitung itu. Jadi saudaraku yang menulis buku, Anda itu salah paham. Paham Anda salah. Tradisi suci para rasul itu berjalan seiringan dengan Alkitab. Karena Alkitab tanpa tradisi para rasul, penjelasannya tidak akan Anda temukan tentang perayaan Natal itu. Makanya Verbum Veritatis di grup atau channelnya, meskipun dia Protestan, pasti dia mengutip tulisannya Bapak Gereja kalau membahas soal Natal. Karena apa? Itu lagi bukan sola scriptura itu. Ya. Itu bukan sola scriptura, itu sudah mengakui tradisi suci para rasul. Jadi tradisi gereja yang dimaksud dalam tulisan ini sebagai tradisi suci para rasul itu tidak berada di atas Alkitab, tapi berjalan seiring. Berjalan seiring. Kenapa bisa dikatakan berjalan seiring atau menjelaskan satu sama lain? Contoh tadi, dalam Alkitab bercerita Yesus lahir di Bethlehem. Itu saja kan informasi yang kita punya. Kita tidak punya cerita bahwa lahirnya adalah 25 Desember. Lalu, tradisi suci para rasul, dalam hal ini Bapak Gereja, mencoba menafsirkan ataupun menghitung. Hasil hitungan itulah yang tidak tercatat di dalam Alkitab, yang disebut sebagai tradisi suci para rasul. Pemakaian pohon Natal. Nah, ini nih. Nah, jadi teman-teman itu, kenapa saya berikan judul kemunafikan? Anda itu ngata-ngatain Katolik, tapi Anda sendiri menjalankannya. Pemakaian pohon Natal, ya, itu tidak ada dalilnya dari Alkitab. Tidak ada dalilnya dari Alkitab atau tidak ada penjelasan dari Alkitab. Penjelasannya ada dalam tradisi. Salah satunya adalah tradisi yang bercerita tentang Santo Bonifasius. Ya, Santo Bonifasius yang datang ke suatu tempat dan di tempat itu ada orang-orang yang menyembah dewa-dewa lain. Ya, lalu ya, Bapak Ibu, lalu orang-orang itu bertobat dan dia mengajak mereka berbalik dari sembahan-sembahan mereka itu. Itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jadi mereka munafik soal ini. Mereka ngomong, kita itu di luar Alkitab mengajarkannya. Lah mereka sendiri juga menganut yang sama. Mereka menolak tradisi suci para rasul. Mereka sendiri melaksanakannya. Pohon Natal lah, perayaan Natal lah. Ya. Allah Tritunggal lah. Dan lain-lain. Sekarang kita lanjut. Sebuah catatan perlu diberikan di sini guna menghindari kesalahpahaman yang sudah cukup umum. Ya, ini saya baca bukunya lagi Bapak Ibu ya. Banyak orang berpikir bahwa para reformator percaya kepada otoritas Alkitab dan tanpa salah. Sedangkan gereja Roma Katolik percaya hanya kepada otoritas gereja dan tradisinya yang tanpa salah. Ini suatu kekeliruan katanya. Pada masa reformasi, kedua pihak sama-sama mengakui otoritas Alkitab. Contohnya, bagi sebagian besar teolog abad pertengahan, Alkitab merupakan sumber yang mencukupi untuk ajaran Kristen. Yang menjadi pertanyaan dan perdebatan ialah, is the Bible the only infallible source of special revelation? Bapak Ibu, ini ngarang Bapak Ibu. Dia mengatakan Alkitab merupakan sumber yang mencukupi untuk ajaran Kristen. Kalau demikian, bagi yang menulis ini dan bagi yang mengikuti orang yang menulis ini, saya mau bertanya, kalau Anda mengatakan tanpa tradisi suci itu sudah cukup Alkitab, saya tegaskan dulu begini, kalau Anda mengatakan ya sudah cukup Alkitab tanpa tradisi,
maka Anda seharusnya tidak merayakan Natal. Maka Anda seharusnya tidak mengakui Allah Tritunggal. Yang dilakukan oleh Joshua Tewu itu udah tepat itu. Ya, sudah tepat mengikuti yang namanya sola scriptura. Dia tidak mengakui Allah Tritunggal. Kalau Anda mengatakan mencukupi untuk ajaran Kristen, sekarang saya tanya, tolong jelaskan kepada saya di mana Alkitab, ya, dalam Alkitab itu menjelaskan detail tentang Allah Tritunggal. Dia menjelaskan kodrat, dia menjelaskan pribadi untuk membedakan itu, menjelaskan soal keilahian, menjelaskan soal kemanusiaan Yesus. Di mana Anda temukan penjelasan tentang Allah Tritunggal dalam Alkitab? Tidak ada, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada penjelasan Allah Tritunggal dalam Alkitab. Kalau Anda mengatakan mencukupi untuk ajaran Kristen dan tidak perlu tradisi suci para rasul, maka segeralah Anda jangan akui lagi tentang Allah Tritunggal. Karena tidak ada penjelasan detail seperti yang Anda temukan dalam konsili-konsili bapak-bapak gereja. Konsili-konsili bapak-bapak gereja itu menjelaskan, ya, menjelaskan apa yang tidak terlalu jelas dalam Alkitab. Hasil konsili mereka disebut sebagai tradisi suci para rasul. Contoh, konsili Nikea, konsili Konstantinopel, konsili Efesus, konsili Kalsedon. Kurang lebih 3 atau 4 konsili awal itu, Bapak Ibu, dimulai dari konsili Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15, Nikea, Konstantinopel, dan Efesus. Kurang lebih konsili itu berbicara dan menjabarkan siapa Allah Tritunggal. Dan terbentuklah suatu pengakuan iman yang disebut dalam ajaran Katolik sebagai syahadat para rasul, atau yang disebut di dalam ajaran saudara kita yang Protestan sebagai iman rasuli. Jadi iman rasuli dari mana sumbernya? Dari konsili. Ketika para bapak gereja mencoba menjabarkan tentang iman yang mereka yakini itu, yang tentunya dalam Alkitab ada percikan-percikannya. Ya, istilahnya begitu ya. Lalu diperjelas dalam konsili. So, kalau Anda mengatakan Alkitab sudah cukup satu-satunya dan tidak perlu yang lain, maka Anda tidak perlu merayakan Natal. Tidak perlu memasang pohon Natal di rumah. Itu tradisi. Tradisi suci para rasul. Tidak perlu ya Anda beribadah pada hari Minggu. Karena Kisah Para Rasul 12 ayat 7 itu bercerita soal Rasul Paulus berkunjung ke rumah salah seorang ya atau murid-murid, lalu mereka memecah-mecahkan roti pada hari pertama minggu itu. Itu yang diceritakan, bukan bercerita tentang perintah. Ya, perintah merayakan hari Minggu, bukan bercerita tentang ibadah yang dilakukan hari Minggu. Ya, itu hanya menceritakan bahwa mereka memang berdoa pada hari itu. Nah, sekarang penjabaran tentang bahwa kita umat Kristiani itu merayakan ibadah pada hari Minggu di mana? Penjelasannya ada di dalam ajaran tradisi suci para rasul yang menjelaskan bahwa ya, contohnya dalam Didache 14, Bapak Ibu. Didache 14 itu menceritakan bagaimana kebiasaan umat Kristiani perdana beribadah pada hari Minggu itu. Dan di sana ada yang berisi perintah. Ya, ada yang berisi perintah. Jadi, kalau ada yang bertanya pada Anda, di mana Anda temukan penjelasan bahwa hari Minggu itu adalah perayaan umat Kristiani, Anda tidak akan bisa melengkapi hanya cukup dengan Alkitab. Tapi harus mengambil tafsir dari para bapak gereja, mengambil tafsir dari para rasul. Nah, tafsir-tafsir itu tidak ditulis langsung dalam Alkitab, tafsir itu. Dan penjelasan soal itu tidak ditulis langsung dalam Alkitab. So, kalau Anda mengatakan cukup, nah seharusnya lebih baik jiwa Anda itu lebih baik miripnya adalah lebih baik mirip dengan gereja Advent atau saksi Yehova. Ya, mereka nggak merayakan Natal itu. Mereka nggak mengakui Allah Tritunggal itu. Ya. Jadi apa?
Kata-kata yang mengatakan sudah cukup di situ, itu masih diragukan. Seharusnya tidak ada kata-kata itu. Tapi Alkitab ya, pada dirinya sendiri membutuhkan penjelasan dari tradisi suci para rasul terkait apa yang diyakini yang ada dalam Alkitab itu. Allah Tritunggalkah, beribadah hari Minggu-kah, pemakaian pohon Natal-kah, ya, sakramenkah, itu ada. Penjelasannya bukan di dalam Alkitab, tapi di luar Alkitab yang disebut tradisi para rasul. Oke, lalu dia mengatakan, yang menjadi pertanyaan, is the Bible the only infallible source of special revelation? Katanya adalah bahwa hanya Alkitab yang tidak dapat salah sebagai sumber wahyu. Ya, kita pegang ya Bapak Ibu ya. Dia mengatakan ya bahwa yang diperdebatkan adalah Alkitab satu-satunya sumber wahyu. Sekarang saya tanya, satu-satunya sumber wahyu berarti tidak ada yang lain. Maka dengan sendirinya orang yang menulis ini membantah tulisan atau video Willie de Roomstudy yang mengatakan bahwa ya, yang mengatakan tulisan satu-satunya yang harus tertulis di Alkitab itu keyakinan sola scriptura, kata dia. Tapi ternyata di buku ini yang mengatakan itu adalah orang penganut sola scriptura. Sola scriptura versus ya sola scriptura versus sola scriptura. Nah, mana yang benar? Willie de Rooms yang menyampaikan tadi atau dia ini? Sekarang dia mengatakan satu-satunya sumber wahyu Allah itu adalah Alkitab. Yang paling infallible, tidak bisa salah. Begini, saya bukan berarti mengatakan bahwa ada sumber wahyu yang lain, tapi Allah itu mewahyukan wahyunya itu dalam dua cara. Oke, Bapak. Sekarang kita melanjutkan, tadi kita sudah sampai, apakah benar ya otoritas atau kata-katanya adalah is the Bible the only infallible source of revelation? Saya dulu bahwa saya menolak pernyataan bahwa Alkitab itu adalah yang saya adalah ketika dia mengatakan satu-satunya wahyu Allah yang bisa ya, dijadikan sebagai sumber wahyu adalah Alkitab. Saya beritahukan tadi, Bapak Ibu, ada beberapa cara bagaimana Allah mewahyukan diri. Baiklah, kita berpikir dulu sederhana begini. Sebelum Bapak Ibu ya, sebelum dari kejadian sampai wahyu ditulis, maka menyampaikan tulisan itu gedebuk di langit, gedebuk jatuh. Alkitab tidak gedebuk jatuh dari langit. Oke? Oke, itu harus kita pahami. Kalau orang yang meyakini gedebuk dari langit, ya jangan salah kalau mengatakan Allah satu-satunya mewahyukan dirinya hanya dalam kitab suci yang kamu punya itu. Terbatas dalam buku itu. Ya. Ini kursor saya sudah dekat end broadcast ini. Sedikit saja berbunyi, saya matikan ya Bapak Ibu ya. Saya itu sudah trauma kemarin ya. Ketika petirnya menyambar. Oke? Puji Tuhan tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Dan saya yakin karena juga pertolongan Tuhan. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi sebelum di kanon kitab suci perjanjian lama, atau sebelum dituliskannya kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, kira-kira Allah memberikan wahyunya dengan cara apa? Dengan cara lisan. Dengan cara lisan. Oke? Dengan cara lisan. Baru kemudian ya di abad-abad setelah itu
Ya, maka Allah itu mewahyukan diri dalam sejarah keselamatan bangsa Israel dalam bentuk lisan terlebih dahulu. Demi kepada para rasulnya untuk tulisan cerita tentang dirinya. Ya, katakan tentang diri saya. Tidak pernah ada perintah itu. Begitulah perjanjian lama terjadi dahulu kisah itu, ya Bapak Ibu, terjadi dahulu kisah itu, baru kemudian ditulis. Karena ibarat sejarah bangsa Indonesia, ya ibarat sejarah bangsa Indonesia Bapak Ibu, seorang sejarawan itu misalnya dia berkunjung kepada ya orang atau saksi hidup. Contoh, kan jaraknya jauh kejadiannya dengan orang yang menulis. Alkitab yang kita punya, termasuk kitab perjanjian lama dan baru, itu ada jarak-jaraknya sebelum tertulis. Pertanyaannya, sebelum tertulis Allah itu memberikan wahyu dengan cara apa? Penekanannya adalah bahwa Allah tidak hanya mewahyukan diri dalam yang pegang itu, wahyunya di dalam sana. Karena apa? Sebelum ditulis buku yang kau pegang, wahyu dulu, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita melihat penulisan perjanjian baru, saya kasih contoh. Itu ditulis sekitar tahun 60-an, paling tua. Misalnya ada yang mengatakan paling tua itu Injil Matius. Atau ada yang mengatakan Injil Markus. Catatan-catatan tentang mereka itu kita temukan dalam tulisan Santo Papias. Yang bercerita siapa Markus, siapa Lukas, siapa Yohanes, siapa Matius. Nah, pertanyaannya, selama 30 tahun lebih, atau bisa dikatakan selama 15 tahunan lebih, apakah wahyu Allah dalam Injil itu karena belum dicatat, apakah yang disampaikan itu bisa disebut wahyu Allah? Bisa. Karena wahyu Allah tidak terbatas pada buku itu. Tapi wahyu Allah pertama-tama diberikan secara lisan. Kemudian ditulis. Setelah ditulis, ternyata wahyu Allah yang ada dalam PB terutama tidak memberikan kepada kita penjelasan detail tentang Allah Tritunggal. Oh, bagaimana harus kita lakukan? Harus dilakukan oleh gereja perdana. Mengadakan konsili, terutama menanggapi pengajaran-pengajaran sesat yang memakai Alkitab yang tertulis itu. Maka kalau dikatakan satu-satunya sumber wahyu, itu agak janggal Bapak Ibu. Karena ada wahyu-wahyu yang lisan, yang belum tentu semua termuat dalam Alkitab. Makanya ada ayat di Yohanes 21 ayat 25. Kata-katanya seperti ini. Masih banyak hal yang dilakukan Yesus yang tidak tertulis dalam kitab ini. Kalau masih banyak hal yang tidak tertulis dalam kitab itu, berarti sola scriptura itu gagal total. Karena masih banyak yang tidak tertulis. Nah, sekarang saya coba tampilkan ayat yang saya maksud itu, ya.
Yohanes 20. Bentar ya, santai saja. Ternyata Tuhan menginginkan saya lagi tidak terima kasih. Oke, di luar tapi saya bersyukur bisa melanjutkan ini. Kita coba lihat Yohanes 21 ayat 25. Oke, Yohanes 21 ayat 25. Nah, ini kita pahami dalam konteks yang dipahami sebagai sola scriptura. Bagaimana pandangan sola scriptura dengan apa yang ditulis oleh Injil Yohanes? Ya kan, masih banyak hal diperbuat Yesus yang tidak tertulis dalam kitab ini. So, kalau andainya di kemudian hari yang tidak tertulis dalam kitab itu kemudian diajarkan, apakah dengan demikian itu menyimpang? Tentu saja tak. Tentang tadi yang saya beritahu konsili yang membahas terkait dengan beberapa doktrin-doktrin yang penting dalam kekristenan. Bisa Allah Tritunggal, bisa sakramen, bisa liturgi, ya. Salah satu yang mengatakan bahwa tidak cukup Alkitab dan masih banyak yang dilakukan oleh Yesus yang tidak tertulis dalam Alkitab, itu yang mengatakan Alkitab itu sendiri, yaitu Yohanes 21 ayat 25. Di situ dikatakan, ya, oke, karena agak ini ya, saya kopas saja. Mungkin kurang kelihatan, saya kopas, saya taruh di sini. Oke, kemudian Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal yang dilakukan oleh Yesus yang tidak tercatat dalam kitab ini. Itu kata Alkitab. Oke. So, yang mengatakan cukup Alkitab bagaimana? Ya. Bagaimana kalau ajaran yang tidak ditulis itu di dalam Alkitab ini kemudian diajarkan oleh para rasul dan bapak gereja secara lisan ataupun dalam konsili-konsili? Nah, itu di situ. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agak dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya masih ada ajaran yang disebut sebagai tradisi para rasul. Tradisi para rasul itu terkait dengan ajaran-ajaran dari Yesus yang tidak tercatat dalam Alkitab. Maka para rasul pada kesempatan-kesempatan tertentu itu mengadakan yang namanya konsili. Konsili. Meskipun itu menanggapi aliran sesat, tetapi sebenarnya itu juga untuk merumuskan dan menegaskan ajaran yang masih belum detail ditulis dalam Alkitab. Jadi, dengan satu ayat ini saja sudah tidak berlaku sola scriptura itu, apalagi sola scriptura. Ya. Kalau saya kemudian mengimani yang diperbuat Yesus yang tidak tertulis dalam Alkitab, apakah benar? Benar selama ajaran itu adalah warisan dari para rasul. Itu. Oke, kita lanjutkan buku yang tadi Bapak Ibu. Ya, ini hanya untuk memberi jawab atas buku itu. Karena kita belum sampai di bagian puncaknya di mana ya, jadi kalau dia mengatakan Allah hanya mewahyukan diri satu-satunya melalui kitab suci, itu sesuatu yang keliru. Karena sebelum kitab suci ada, Allah itu sudah berwahyu. Maka tadi saya katakan, Alkitab itu bukan gedebuk dari langit. Tapi terjadi dulu kisahnya, contoh,
Ya, contoh sederhana aja, penciptaan langit dan bumi itu kan terjadi dulu baru ada manusia yang menulis. Ya kan? Sederhananya beginilah. Ketika Allah mulai menciptakan langit dan bumi, yang melihat siapa? Tidak ada, manusia belum diciptakan. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Lalu kok bisa yang menulis itu menceritakan? Itulah refleksi iman. Refleksi iman atas kejadian dalam sejarah kehidupan manusia, terutama bangsa Israel dalam konteks itu. Maka ditulislah refleksi itu. Makanya dikatakan kitab suci itu bukan buku yang bicara soal kebenaran yang selalu ilmiah, bukan buku yang selalu berbicara soal sejarah, tapi lebih-lebih berbicara soal refleksi iman, pengalaman iman. Ya. Jadi kalau dikatakan Bible is only one revelation, itu agak sedikit janggal. Jadi ketika Bible belum ditulis, ketika Alkitab belum ditulis, belum dibukukan, belum dikanon, apakah Allah itu nunggu dulu? Nunggu dulu, hei kamu siapa yang menulis, kamu saya dikte ya dari langit ya? Enggak lah. Ya, enggak. Allah itu berwahyu secara lisan. Nah, berwahyu secara lisan, baru kemudian ditulis. Dan wahyu yang ditulis itu tidak terbatas. Karena sudah luas sekali wahyu Allah itu, melebihi buku yang Anda pegang. Tapi ingat, wahyu ilahi atau tradisi suci para rasul itu benar selama bisa ditelusuri kebenarannya, itu terkait dengan apa yang diajarkan para rasul dan terkait dengan kitab suci. Lalu di sini terdapat juga kesalahan dari buku ini. Perhatikan Bapak Ibu. Ini kesalahannya terutama ini dari kata sebagai sumber yang berbeda di samping Alkitab. Inilah yang saya katakan tadi. Mereka itu bertahun-tahun membangun kebohongan-kebohongan terkait Katolik. Padahal mereka tentang Katolik. Ya. Coba, Bapak Ibu, kalau Anda membaca kata itu, Gereja Roma Katolik mengajarkan ada 2 sumber wahyu khusus, yaitu Alkitab dan tradisi. Tradisi di sini dimengerti sebagai satu sumber yang berbeda di samping Alkitab. Oh, kalau begitu dia yang ngarang. Dia sendiri yang nulis, dia sendiri yang ngarang. Dia sendiri yang nulis, dia sendiri yang ngarang. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan tradisi suci para rasul itu, dan ajaran-ajaran apa yang dimaksud yang termasuk dalam tradisi para rasul itu? Apakah itu ajaran sumber yang lain atau yang berbeda dengan Alkitab? Mari kita lihat. Saya tunjukkan sedikitnya. Ada beberapa pengertian dari tradisi suci para rasul itu yang sering sekali disalahpahami. Terima kasih Tuhan. Ternyata hujannya nggak jadi. Hanya gelap saja. Oke. Sekarang, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Tradisi itu mencakup apa saja. Ya, mencakup apa saja. Mari kita lihat. Ya. Kurang lebih seperti yang saya tampilkan di layar itu. Tradisi suci para rasul itu terkait dengan apa yang menjadi iman hakiki jemaat atau gereja perdana. Saya tampilkan ya. Tradisi para rasul yang dia maksud itu, benarkah ajaran di samping Alkitab, atau justru itu adalah ajaran Alkitabiah? Shalom juga Kak Cipul. Tradisi suci para rasul antara lain, ya. Jadi yang menulis buku tadi ternyata salah. Ya. Ternyata salah. Oke.
ternyata salah menyampaikan di dalam bukunya itu. Ya. Tolong Bapak Ibu, suara saya apakah terdengar dengan jelas atau tidak ya? Oke. Menanggapi tulisan tadi ya. Menanggapi tulisan tadi di dalam buku itu yang mengatakan bahwa yang dimaksud tradisi para rasul itu adalah ajaran di samping Alkitab atau berbeda sumbernya dari Alkitab, itu jelas ajaran yang disampaikan oleh orang itu adalah ajaran yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Ternyata gereja Katolik memahami tradisi suci para rasul itu tidak seperti yang dia tulis. Satu, doktrin-doktrin yang diajarkan gereja Katolik melalui konsili-konsili, yaitu konsili Nikea, konsili Konstantinopel, konsili Efesus, dan lain-lain. Itu yang disebut oleh gereja Katolik sebagai tradisi suci para rasul. So, bagaimana dengan buku yang mengatakan ajaran di luar Alkitab atau berbeda sumber dari Alkitab? Tidak. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Kenapa? Ajaran tradisi suci para rasul terkait dengan konsili-konsili itu justru memperjelas isi dari Alkitab, isi dari penjelasan tentang Allah Tritunggal terutama dalam kaitan dengan konsili-konsili awal. Ya. Jadi jelas yang menulis buku itu salah paham soal tradisi yang dimaksud oleh gereja Katolik. Ya, Bapak Ibu, saya munculkan kembali tadi orang yang menyampaikan tadi dia mengatakan itu ajaran di luar atau di samping Alkitab, ya. Satu sumber yang berbeda dengan Alkitab. Dia mengatakan itu. Oke? Padahal yang dia sampaikan ini keliru. Gereja Katolik yang dimaksud oleh Katolik sebagai tradisi suci para rasul itu terkait dengan doktrin-doktrin dalam konsili-konsili, terutama kalau konsili itu Bapak Ibu tentang Allah Tritunggal, tentang keilahian Yesus, tentang kodrat Yesus. Itu tradisi suci para rasul yang tidak dicatat dalam Alkitab. Jangankan itu Bapak Ibu, sederhana saja. Selain konsili Yerusalem, konsili yang lain itu tidak tercatat dalam Alkitab. Apakah dengan demikian tidak ada? Ada. Buktinya apa? Bukti sejarahnya ada. Dan hasil dari sejarahnya ada, yaitu iman rasuli ataupun pengakuan syahadat para rasul yang kita kenal sekarang. Itu adalah buah dari tradisi para rasul yang penegasannya dilakukan dalam konsili. Yang kedua, doktrin atau ajaran yang diajarkan oleh Bapak Paus selaku penerus Rasul Petrus dan yang juga diajarkan oleh para uskup dalam kesatuan dengan Bapak Paus. Apa contohnya itu Bapak Ibu? Ya. Saya tidak memberikan contoh yang lain meskipun ada ya. Misalnya doktrin atau dogma tentang Maria diangkat ke surga. Ya. Tapi saya mengambil yang kurang lebih juga diyakini oleh saudara kita yang penganut sola scriptura. Contoh, doktrin yang diajarkan oleh para penerus Paus atau penerus Petrus ataupun penerus para rasul. Seperti yang dilakukan oleh beberapa channel. Ya. Mereka selalu mengutip tulisannya para bapak gereja. Ya. Mereka selalu mencari historisitas yang berbicara tentang Allah Tritunggal misalnya. Mereka selalu mencari siapa yang berbicara dulu tentang ini, tentang itu. Itulah yang disebut sebagai doktrin atau ajaran dari penerus para rasul. Ya, contoh misalnya, saya menonton Verbum Veritatis mengutip tulisan Santo Clemens dari Roma. Itu adalah Paus keempat yang menulis tentang Allah Tritunggal.
Terus dia mengutip Ignatius dari Antiokhia, ya, murid dari Petrus dan juga murid dari Yohanes. Juga menulis tentang Allah Tritunggal. Contohnya mengutip Polikarpus, murid Rasul Yohanes. Mengutip lagi Papias, murid dari Rasul Yohanes, temannya Polikarpus. Dari ajaran-ajaran para bapak-bapak gereja itu atau bapak apostolik itu, penerus para rasul itu, terutama terus, yaitu Paus, ketika diadakan konsili-konsili, ketika diadakan konsili Nikea, ketika diadakan konsili-konsili dalam gereja, selalu ada di sana penerus dari Rasul Petrus menjadi orang yang memutuskan, menjadi orang yang membuka suatu konsili itu dan memutuskan ini anatema, ini sesat atau tidak. Yang terjadi, ya. Kemudian tulisan dan pengajaran dari para bapak gereja dan para orang kudus yang sesuai dengan pengajaran magisterium. Tadi saya sudah sebutkan itu, ya. Masih terkait dengan nomor 2. Saya tidak ulangi lagi. Yang keempat, gereja Katolik. Saya tidak bahas ini, ya. Tapi saya bahasnya sedikit saja. Katekismus Gereja Katolik isinya apa? Isinya adalah penjelasan tentang doktrin-doktrin iman. Doktrin-doktrin iman di gereja perdana. Contoh, kalau Anda mau membaca tentang penjelasan, ya, keilahian Yesus misalnya, Anda mau membaca tentang gereja, itu dijelaskan detail secara gamblang di dalam Katekismus Gereja Katolik. Ketika kemarin-kemarin saya mendengarkan orang yang menjelaskan tentang Allah itu, cari itu Allah ternyata itu karena tidak mempunyai suatu pegangan untuk menentukan suatu paham atau pandangan. Dan Katekismus Gereja Katolik adalah pegangan Gereja Katolik ketika menjelaskan kepada orang tentang terkait misalnya Allah Tritunggal ataupun keilahian Yesus. Apakah membicarakan tentang Allah Tritunggal dan keilahian Yesus itu sebagai sumber yang berbeda dengan Alkitab? Tentu saja tidak. Maka yang disampaikan dalam buku Yohanes Hartopo ini adalah salah satu pengajaran yang sesat pikir atau cacat pikir. Ya, cacat pikir. Saya lanjutkan lagi soal tradisi yang dipahami Katolik selain tadi, yaitu liturgi dan sakramen-sakramen. Bapak Ibu, kenapa banyak orang pada masa modern ini mengarang sendiri cara beribadahnya? Mengarang sendiri cara beribadahnya. Ya, maksudnya apa? Tidak punya aturan. Ya, tidak punya aturan yang baku soal bagaimana beribadah dan tata caranya bagaimana. Karena apa? Mereka tidak meyakini tradisi para rasul yang terkait dengan liturgi dan sakramen. Jadi tradisi suci para rasul itu tidak berbeda sumbernya dengan Alkitab. Justru tradisi menjelaskan secara detail soal Alkitab. Contoh soal liturgi Bapak Ibu. Bagaimana, kenapa dalam gereja-gereja apostolik tata ibadahnya itu rapi? Tata ibadahnya itu seperti orang masuk ke rumah orang lain.
Yang pertama kita lakukan ketika masuk ke rumah orang adalah mengetuk pintu, lalu dibuka, kita masuk. Oh iya, kita ketok, dibuka, kita lepas sandal, kita masuk, ngobrol-ngobrol, ya, dihidangkan minuman, oke? Kemudian kita ngobrol-ngobrol lagi, dihidangkan makanan. Setelah makanan kita ngobrol-ngobrol lagi. Setelah itu kita pulang, lalu kita pamit. Kurang lebih tertata yang mau saya maksud di situ. Mengapa gereja-gereja apostolik mempunyai tata liturgi yang rapi? Atau tata liturgi yang tidak asal-asalan? Atau tata liturgi yang kemudian dibuat-buat oleh orang lain? Atau orang zaman sekarang seperti yang kita saksikan? Ada yang membuat cara ibadahnya seperti konser lah. Ada yang membuat cara ibadahnya seperti sedang seminar lah. Ada orang yang membuat ibadahnya seperti sedang stand up komedi lah. Dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena mereka tidak meyakini tradisi suci para rasul. Kalau mereka meyakini tradisi suci para rasul, mereka akan tahu bahwa liturgi gereja itu dari bapak-bapak apostolik, dari gereja perdana, itu sudah ada tata caranya. Sudah ada tata ibadahnya. Sudah ada. Anda bisa temukan di mana? Tidak ditulis secara detail dalam Alkitab. Tapi Anda temukan di dalam tradisi suci para rasul. Jadi tradisi suci para rasul bukan sumber yang berbeda. Justru para rasul melakukan suatu ibadah dengan tata cara tertentu, itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Ya. Yang ada adalah itu dilakukan terus-menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi sampai pada abad ke-21. Tata cara liturgi itu. Bukan lagi dikarang oleh orang yang muncul abad ke-15, 16, 17. Tapi mempunyai kaitan, ya, soal tadi yang beliau tulis di atas itu, katanya historis dan kesinambungan ajaran. Justru Katolik dalam hal ini melihat kesinambungan ajaran. Ya. Jadi liturgi itu penting. Ya, penting untuk kita tahu cara-caranya seperti apa dulu para rasul melakukannya. Kalau kita baca buku sejarah, di Roma ketika masa penganiayaan dan umat-umat itu bersembunyi di katakombe, ternyata mereka juga melakukan yang dilakukan oleh orang-orang Katolik saat ini, yaitu memecah-mecahkan roti dan berdoa. Bahkan di dalam buku yang pernah saya baca itu, ditampilkan di situ bahwa seorang imam sedang mengangkat dua tangannya, seperti pastor berdoa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sakramen-sakramen. Tadi saya sudah menyinggung di awal. Saudara-saudara kita di luar Katolik itu hanya memiliki dua sakramen. Bagi orang yang berpikir, coba Anda telusuri apakah demikian di abad pertama hanya dua sakramen? Atau ada 7? Sekarang, penjelasan detail soal sakramen itu apakah ada dalam Alkitab? Tidak ada. Bahkan tulisan saja nggak ada. Itu mirip dengan Allah Tritunggal. Tidak ada tulisan Allah Tritunggal. Tidak ada tulisan sakramen dalam Alkitab, apalagi terjemahan. Yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu misterion. Lalu Bapak Gereja menerjemahkan, ya, sejak diterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin oleh Santo Hieronymus pada abad keempat, maka kata sakramen itu muncul, sacramentum, dari kata misterion itu. Nah sekarang, kalau orang bertanya pada Anda misalnya mengaku sakramen, coba dong di mana di Alkitab ditulis bahwa baptis itu sakramen? Tidak ada. Di depan atau di belakang tulisan baptis dalam Alkitab nggak ditulis sakramen kok. Itu dari hasil apa?
Itu tradisi suci para rasul yang menjelaskannya sebagai sakramen, sebagai tanda kehadiran Allah yang tak kelihatan, yang menyelamatkan ya banyak orang, menyelamatkan manusia. Tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan manusia. Itu berarti sederhana dari sakramen itu sendiri. Tapi untuk ditulis dalam Alkitab kata sakramen itu tidak ada. Maka saudaraku penulis buku ini, entah apa gelar Anda, ya, mengatakan bahwa tradisi suci itu adalah sumber berbeda di luar Alkitab yang diyakini Katolik, itu keliru. Keliru, Anda ngaur. Anda ngaur. Saya kasihan dengan dosen Anda yang mengajarkan Anda seperti ini. Kok bisa-bisanya memberi pengajaran yang keliru kepada mahasiswanya? Ya, karena tradisi suci yang dipahami oleh Katolik tidak ada terkait dengan sumber yang berbeda atau di luar Alkitab. Ya, tidak ada itu. Jadi ternyata selama ini mereka mengarang-arang tentang Katolik dari ketidaktahuan mereka. Nah, pertanyaannya apakah kita membiarkan hal-hal semacam itu? Tidak bisa dong. Itu penyesatan namanya. Ya. Jadi apa yang dia tulis di buku itu sama sekali tidak ada dalam keyakinan Katolik bahwa itu adalah sumber yang berbeda dengan Alkitab. Justru tradisi suci para rasul yang diyakini oleh Katolik itu meneguhkan Alkitab. Meneguhkan isi Alkitab itu. Oke? Kita lanjutkan. Oke. Lalu, ya, tadi kita sudah sampai di bagian ini, ya. Ya, jadi tidak benar ya. Oke. Alkitab tidak berkata apa-apa sejumlah pokok mata atau doktrin, dan Allah telah menetapkan suatu sumber wahyu kedua untuk melengkapi kekurangan. Jadi, yang menulis buku ini dan yang meyakini seperti yang disampaikan oleh orang ini, justru tradisi suci para rasul itu ya melengkapi, mempertegas isi Alkitab. Ya, mempertegas isi Alkitab. Bukan seolah-olah Alkitab yang Anda punya itu tidak punya otoritas, tapi dia perlu tradisi suci untuk menjelaskannya. Tadi saya sudah berkali-kali menyebutkan ajaran doktrin pokok kekristenan yang ditulis dalam Alkitab. Itu dijelaskan dalam tradisi. Ya. Nah, coba kita lihat pemahamannya yang keliru di sini. Ya. Ini adalah suatu tradisi yang tidak tertulis. Jikalau ditelusuri lebih dalam, tradisi yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya di dalam gereja itu dianggap berasal dari para rasul. Nah, jadi tradisi yang dimaksud di sini adalah a separate, unwritten source handed down by apostolic succession. Ya. Lalu dikatakan demikian suatu kepercayaan yang tidak ditemukan dalam Alkitab dapat dibenarkan dengan mengacu pada tradisi yang tidak tertulis tersebut. Gereja Katolik memberi otoritas kepada tradisi ini karena itu mereka tidak mengizinkan siapapun menafsir Alkitab dengan cara yang bertentangan dengan tradisi tersebut. Jelas mereka meninggikan tradisi melebihi Alkitab, bahkan menganggap bahwa Alkitab hanya bisa ditafsirkan dan diajarkan dengan perantaraan Paus dan Konsili Gerejawi. Bapak Ibu, di sini dia blunder. Di sini dia blunder. Kenapa blunder? Ya, saya geser ke atas dulu ya. Di mana kita menemukan keblunderan dari orang ini? Dia mengatakan suatu percayaan yang tidak ditemukan dalam Alkitab, ya, tradisi suci maksudnya yang kita yakini, dapat dibenarkan mengacu kepada tradisi yang tidak tertulis tersebut. Oke. Lalu dia mengatakan Gereja Katolik Roma memberi otoritas kepada tradisi ini karena itu mereka tidak mengizinkan siapapun menafsir Alkitab dengan cara yang bertentangan dengan tradisi tersebut.
Contoh sederhana Bapak Ibu. Tradisi yang diyakini oleh Katolik adalah terkait doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal. Saya tanya kepada penganut Tritunggal yang bukan Katolik. Apakah Anda meyakini Tritunggal itu ada sesuatu yang salah karena tidak tertulis secara gamblang dalam Alkitab? Apakah dengan demikian Anda memberikan otoritas kepada tradisi suci Rasul, yaitu konsili, ketika Anda meyakini Allah Tritunggal? Masih pertanyaan besar buat Anda. Ketika Anda meyakini Allah Tritunggal, dan Allah Tritunggal itu pembahasannya hanya ada di dalam konsili-konsili, dan tidak ditulis detail dalam Alkitab, bahkan iman rasuli dan syahadat para rasul, itu hasil dari konsili itu. Apakah dengan demikian Anda memberikan otoritas tertinggi kepada tradisi melebihi Alkitab? Blunder, Bapak Ibu. Bahkan bertentangan seperti yang disampaikan oleh Willy tadi. Kata Willy tadi di videonya, mereka itu menerima tradisi. Tadi disebutkan juga konsili-konsili Bapak Ibu. Salah satunya ada Kalsedon tadi saya dengar. Berarti bertentangan ajaran sola scriptura dia dengan sola scriptura reformit. Ya, yang menulis ini dengan yang dalam video tadi. Bapak Ibu, karena sudah salah dari awal, maka isi buku ini salah semua. Dari awal pernyataan sudah salah, maka salah semua. Jadi tradisi suci para rasul itu sama sekali tidak diberikan otoritas tertinggi daripada Alkitab. Gereja Katolik mengatakan tradisi suci para rasul itu berjalan seiringan dengan Alkitab. Kemudian dia mengatakan tidak mengizinkan menafsir Alkitab dengan cara yang bertentangan dengan tradisi tersebut. Ya iyalah. Kalau menafsirkan Alkitab bertentangan dengan Allah Tritunggal, ya jelas. Nggak bisa dong. Pasti dilawan itu. Kalau bertentangan dengan tradisi suci para rasul terkait ajaran Allah Tritunggal. Kenapa begitu? Kalau menafsirkan Alkitab bertentangan dengan tradisi suci para rasul terkait ajaran Allah Tritunggal, itu nanti seperti Yosua Tewu. Yosua Tewu itu mengajarkan oneness. Itu karena apa? Karena dia bebas menafsirkan Alkitab di luar tradisi suci para rasul tentang Allah Tritunggal yang terkait dengan 4 konsili. Jadi kalian ini blunder, kawan-kawan. Blunder. Ya. Itu blunder itu karena Anda salah paham. Paham Anda salah paham pula terkait tradisi yang selalu disebutkan oleh Katolik. Sementara yang disebutkan oleh Katolik sebagai tradisi itu terkait dengan itu yang saya tampilkan di layar. Lah konsili Nikea itu kan membahas keilahian Yesus. Dan cikal bakal terbentuknya iman rasuli yang Anda katakan itu. Dan cikal bakal terbentuknya syahadat para rasul dalam kekatolikan. Ya, yang pertama itu doktrin-doktrin itu dalam konsili-konsili itu. Lah kalau isi dari konsili-konsili itu ditafsirkan lalu bertentangan dengan Alkitab bagaimana? Maka terbentuklah oneness. Terbentuklah yang berpandangan bahwa tidak perlu merayakan Natal. Terbentuklah yang mengatakan Yesus itu malaikat. Karena apa? Menafsirkan bertentangan dengan tradisi suci para rasul, bertentangan dengan ajaran yang diwarisi para rasul. Ya, lalu di situ dikatakan, ya, dia ngarang sendiri nih Bapak Ibu. Ini buku aneh nih. Ngarang sendiri, ngomong sendiri dengan dirinya sendiri. Ya. Jelas mereka meninggikan tradisi melebihi Alkitab. Nah, dia sendiri yang menyimpulkan. Oke? Bahkan menganggap bahwa Alkitab hanya bisa ditafsir dan diajarkan dengan perantaraan paus dan konsili gereja. Oh, sorry bro.
Penafsiran Alkitab melalui konsili itu sudah dilakukan sejak awal. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 15. Lalu dalam konsili Nikea, konsili Konstantinopel, konsili Efesus, dan lain-lain. Kalau Anda pribadi-pribadi menafsirkan Alkitab, itu jelas keliru menurut pandangan gereja apostolik. Karena apa? Penafsirannya memang harus melalui konsili. Itu sama ketika membentuk, menegaskan tentang Allah Tritunggal, menegaskan tentang sakramen, menegaskan tentang liturgi. Harus dilakukan dalam suatu konsili. Ya. Tidak dibuat oleh satu-satu orang. Nah, itulah akibatnya kalian saat ini pecah-pecah karena satu-satu orang yang buat. Jadi isi kepalanya yang tertuang. Isi kepalanya yang tertuang dengan ambisi tertentu. Ya. Lalu diajarkan dengan perantaraan para paus. Lah tadi ayat kitab suci saya tunjukkan pada Anda kuasa mengajar yang diberikan Yesus, yaitu dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Itu adalah kuasa yang diberikan kepada Petrus dan penerusnya yang kemudian disebut sebagai paus. Itu. Jadi kesalahan Anda dalam pernyataan pertama sudah keliru duluan. Ya. Maka keliru juga dalam memahami ini. Kalau Anda mengaitkan konsili, oh iya. Jejak sejarahnya ada. Memang menafsirkan kitab suci melalui konsili, bukan melalui pribadi-pribadi orang. Bukan masing-masing orang isi kepalanya yang dimuat di dalam suatu ajaran itu. Tapi dalam suatu konsili. Lalu dia menyimpulkan, jelas mereka meninggikan tradisi. Lah, dari tadi Anda menyampaikan meninggikan tradisi, tapi Anda tidak tahu tradisi yang Anda maksud itu apa. Ya. Dia mengatakan para reformator tegas melawan konsep ini. Ya. Itulah makanya. Ya. Anda keliru memahami ajaran Katolik, tetapi Anda membuat buku ini. Ini kan bisa digolongkan buku penyesatan, buku kebohongan publik. Ya, buku kebohongan publik. So, disambungkan dengan pertama di awal saya live tadi Bapak Ibu, di mana Willy de Rooms mengatakan, satu-satunya hanya yang tertulis di Alkitab itu dia katakan sebagai sola scriptura, ternyata tidak benar. Kata buku ini itu sola scriptura. Maka penganut sola scriptura itu orang-orang munafik. Penganut sola scriptura itu orang-orang munafik. Ya. Kenapa orang-orang munafik? Dari buku ini aja Anda sudah tahu kan? Mereka tidak tahu soal Katolik tapi bercerita soal Katolik. Mereka tidak tahu soal tradisi yang dimaksud oleh Katolik, tapi mereka seenak perutnya berbicara. Lucu kan? Lucu sekali. Ya. Seenak perutnya bercerita, tapi mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu. Ya, Bapak Ibu. Mereka tidak tahu soal itu, ya. Makanya lucu Bapak Ibu. Buku ini, ya, saya sudah download bukunya ini. Isinya semua spekulasi tentang Katolik. Konspirasi, isinya datanya bohong. Dia cerita tentang Katolik itu keliru yang dia sampaikan. Bahkan dia tadi itu menabrak apa yang disampaikan Willy de Rooms yang ada di channel The Sinner Channel. Kata Anda Willy, itu yang mengatakan ajaran itu sola scriptura. Kata buku yang ditulis oleh orang ini, yang katanya ini adalah jurnal teologi, mengatakan sola scriptura kok. Jadi yang benar yang mana? Yang Willy sampaikan atau yang disampaikan orang ini? Jelas.
kalian tidak akan satu kata soal ajaran-ajaran ini. Kalian akan beribu kepala ada 1000 paham. 1000 kepala ada 1000 paham. Dan kesalahpahaman Anda, kekeliruan Anda tentang Katolik, itulah yang Anda tuangkan dalam buku ini. Hai Yohanes Hartopo, ya. Penulis buku ini namanya Yohanes Hartopo, ya. Yang Anda muat dalam buku ini adalah kesalahpahaman dan kebohongan publik tentang Katolik. Ya. Apa yang sudah saya kupas tadi itu hanya bagian-bagian kecil yang termuat yang Anda sampaikan dalam buku ini. Jadi, saya katakan, memang benar, penganut sola scriptura itu orang-orang munafik. Ya. Mereka menjalankan apa yang tidak alkitabiah, tapi masih ngomong bahwa Katolik itu menyimpang dari Alkitab. Bahkan tradisi suci para rasul pun dituduh sebagai ajaran yang sumbernya berbeda dengan Alkitab. Itulah kemunafikan. Itulah kemunafikan mereka. Yang mengarang-arang, membuat-buat tentang Katolik. Karena apa? Karena mereka tidak punya pendirian soal ajarannya sendiri, termasuk Willy de Rum tadi. Tidak punya pendirian. Demi membela diri, dia rela mengatakan bahwa yang mengatakan hanya Alkitab itu sola scriptura. Yang satu, demi membela kesalahpahamannya terhadap Katolik, maka dia mengatakan tradisi suci para rasul itu sumbernya di luar dari Alkitab. Padahal salah. Bahkan di awal omongannya pun dalam buku ini sudah salah. Ya. Itu Bapak Ibu, suatu kemunafikan yang terus dipelihara oleh para penganut sola scriptura itu. Ya, atau coba tanyakan pada mereka, di mana perintah kita merayakan Natal dalam Alkitab? Coba, mereka bisa beritahu nggak kepada kita? Ya, mereka bisa beritahu atau tidak? Kalau tidak bisa beritahu, ya itulah tabiat mereka. Ngomong soal Katolik itu paling gede suaranya, tapi paling tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Mereka ngomong macam-macam tentang Katolik seenak perutnya. Tapi mereka tidak pernah tahu apa yang mereka omongin itu salah. Ya. Tadi saya sudah membahas ini, ya. Anda penulis buku ini, kalau Anda melihat video ini, saya mau mengajak Anda diskusi. Ya, Saudara Yohanes Ande.